Halo Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya tentunya Herman Laru di FB Pro. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, dalam hal ini adalah Bang Gule. Salam. Salam Bang Gule. Bagaimana kabarnya Bang Gule? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Oke Bang Gule, kali ini kita akan berbincang tentang kasih. Jadi bagaimana sih kita sebagai umat manusia dalam melakukan kasih yang sebenarnya itu kepada sesama? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Kasih itu sebenarnya itu perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan dalam firman-Nya mengatakan bahwa kasihilah sesamamu, bahkan musuhmu kasihilah musuhmu. Nah, artinya cara melakukannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang percaya tentu butuh pengorbanan. Ya, Mengasihi itu tidak segampang untuk mengasihi, apalagi yang bermusuh dengan kita. Maka kita harus siap dan tidak menyakiti sesama manusia, baik itu perkataan kita, baik itu dengan perbuatan kita. Maka kita harus jaga itu. Nah, itu intinya bahwa kasih itu tidak boleh menyakiti. intinya itu kasih tidak boleh menyakiti. Nah jadi Bang Gula kan, kalau saya lihat ya di gereja-gereja ataupun di acara-acara khususnya kita umat Kristiani ya, biasanya kan para hamba Tuhan juga itu menyampaikan kasih yang sebenarnya itu begini. Contohnya misalnya pipi kiri kanan kita ditampar oleh seseorang, maka kita memberikan pipi kiri lagi. Apakah itu memang seperti itu menjalankan kasih itu? Di dalam firman Tuhan berkata seperti itu, Seperti itu bahwa ditampar pipi kanan maka berikan lagi pipi kiri. Tapi menurut saya bahwa penjelasannya, kalau kita biarkan musuh kita juga menampar pipi kiri kita, tentu itu hal yang menyesalkan. Seakan-akan kita membiarkan dia untuk celaka, karena itu kan tindakan kejahatan. Tetapi marilah kita tantang dia dengan firman Tuhan. Kita injili dia bahwa itu tidak benar. Bukan berarti pipi kita kasih ya, sebelah ketika ditampar pipi yang sebelah, kasih lagi yang sebelah, itu hal yang salah. Tapi marilah kita tantang dengan firman Tuhan bahwa jangan dipakai. Kalau Anda melakukan itu, maka saya laporkan secara hukum. Nah, itu kan supaya dia efek jerahnya, bukan kita berarti kita membalasnya, Iya. dan kita balas dengan Injil, kita balas dengan mengingatkan dia jangan lakukan hal seperti itu. Tentu hamba-hamba Tuhan, bahkan pendeta sekalipun, mau pastor, dia tidak sanggup memberikan pipi kirinya ketika ditampar pipi kanannya. Itu bukan itu maknanya menurut saya, tetapi maknanya itu adalah sesuatu hal yang menyesatkan bagi umat itu. Tetapi marilah kita lawan dia dengan cara mengingatkan dia. Jangan lakukan seperti itu. Bukan berarti seakan-akan kita memberikan pipi kanan, ketika ditampar pipi kanannya kita kasih lagi pipi kirinya. Itu hal yang tidak masuk akal. Apalagi kalau baju kita yang satu diambil lagi, yang lain kita kasih lagi gitu ya. Seakan-akan kita biarkan dia lebih menjerumus lagi gitu ya, dia di dalam dosa. Ayo kita ajar dia komunikasi, kita ajar dengan lewat firman Tuhan, karena ini yang mematahkan itu adalah hanya firman Tuhan. Jadi ada lagi, bagaimana cara kita mengasihi musuh gitu ya. Itu seringkali ada pertanyaan itu. Menurut saya jawabannya, miliki iman sebiji sesawi. Sebiji sesawi. Itu sebiji sesawi tidak bisa dilihat dengan kasat mata gitu ya? Ya betul, karena memang biji sesawi itu paling terkecil di antara biji-bijian. Iya. Kalau di bahasa Niasnya famati jayunula, tapi bahasa Indonesia iman sebiji sesawi. Ya, maka Tuhan itu dalam firman-Nya, dia tidak membutuhkan kita iman yang besar seperti gelas ini. Dia hanya butuh kita iman sebiji sesawi. Kenapa saya katakan bahwa iman sebiji sesawi? Yang seharusnya kita harus memiliki itu. Iman sebiji sesawi ini
Karena firman Tuhan berkata, ketika kamu memiliki iman sebiji sesawi, maka kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah di laut. Maka gunung juga Akan beranjak di laut. wow. Tentu ada pertanyaan, apakah memang gunung yang sesungguhnya? Itu tidak. Gunung yang sesungguhnya itulah gunung amarah, gunung dendam, gunung kesombongan, gunung dengki yang ada di dalam hati kita gitu. Tapi ketika kita memiliki iman sebiji sesawi, maka gunung amarah itu di dalam hati kita maka bisa tercampakkan di laut. Iya, Maka kita harus memiliki iman sebiji sesawi. Itu melawannya. Harus memiliki iman sejauh itu. Tidak sebesar tinju ini lah kita miliki. Tuhan itu inginkan hanya sebiji sesawi. Maka tahu bahwa Tuhan itu manusia, mau pastor dia mau pendeta, tidak memiliki iman yang sebesar gelas ini. apalagi sebesar bola. Tapi hanya Tuhan tahu, milikilah iman sebiji sesawi, maka kamu akan berkata kepada gunung ini akan beranjak di laut. Gunung yang sesungguhnya adalah gunung hati, gunung amarah yang ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kita buang itu, maka kita barulah kasih itu Bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang percaya. bagi orang yang percaya. Karena memang hanya juga umat Kristen yang memiliki kasih itu. Karena itu perintah Tuhan Yesus sendiri kepada umatnya. Dan itu kita harus lakukan ya. Tapi melakukannya tidak seperti yang tadi ya, pipi kanan ditampar. Oh, tidak. Kita kasih pipi kiri. Menurut saya itu mau pendeta dia itu mau apa, itu saya rasa menurut saya dia tidak sanggup. Tidak sanggup seperti Kita kedagingan, daging itu. Kebutuhan daging. Bahasanya siapa, anihat. Kita manusiawi. Kita memiliki rasa. Rasanya ada sakitnya. Jadi menurut saya kita tidak sanggup untuk melakukan itu. Jangan kita samakan dengan kepribadian Tuhan ya, Kristus itu kan, Yesus itu kan bukan manusia itu. Dia sanggup. Dia hanya menjelma manusia. Dia hanya awalnya dia kan Tuhan, jadi dia sanggup untuk melakukan itu. Jadi tentu harapan Tuhan bukan berarti sepenuhnya kita melakukan seperti kepribadian Tuhan, tetapi setidaknya kita bisa menunjukkan nilai-nilai kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengasihi seseorang tanpa ada embel-embelnya, tanpa ada tujuan. Iya, benar. Ketika ada tujuan itu kasih eros itu namanya. Kasih eros ya. Melakukan sesuatu hal. Nah, intinya bahwa kasih itu adalah implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah kita menyakiti seseorang, sesama kita. Dan yang lebih pastinya kita itu menyampaikan kasih itu tidak harus berbuat yang seperti tadi ya, pipi kanan kiri. Tapi kita harus mengingatkan sesama. Iya, kita mengingatkan. Pada saat dia melakukan misalnya ada kejahatan gitu kan, berarti kita mengingatkan dia supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela di mata Tuhan. Jadi itu juga merupakan sebuah kasih. Kita ingatkan dia, kita memberikan nasihat sama dia. Itu jangan lakukan supaya jangan lebih terjerumus lagi. Baik, Pak Gulen. Ya. Jadi tahun 2025 ini juga saya melihat ya, dan mungkin juga Bang Gulen melihat di media sosial, baik di Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Awal tahun 2025 ini memang banyak ya kejadian-kejadian yang di luar nalar kita sebagai manusia biasa gitu ya. Iya. Dimana kita melihat ada kecelakaan, pembunuhan, bencana alam dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya juga pernah mendengar ya sama hamba Tuhan atau salah seorang pendeta bahwa itu merupakan tanda-tanda ya, tanda-tanda akhir zaman atau apalah itu. Bagaimana juga menurut Bang Gulen dengan kejadian-kejadian ini? Itu semua kendali Tuhan sebenarnya. Kendali Tuhan ya. Dan itu semua terjadi seizin Tuhan supaya umatnya ini kembali kepada yang benar dan bertobat. Tentunya dengan ada kejadian seperti itu yang kita lihat di Facebook, seperti bencana alam, banjir, bahkan ada pembunuhan, bahkan ada keselingkuhan. Betul. Nah, itu semua harus terjadi dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa kamu dengar deru perang,
bencana di mana-mana, perang antara negara dengan negara, dan itu semua harus terjadi. Namun bukan berarti sudah akhir zaman. Ini hanya sebuah awal penderitaan. Awal ya, masih Baru awal penderitaan bagi orang-orang yang memang tidak memiliki iman dan percaya. oh begitu. Tapi ini menurut saya sangat luar biasa sekali ya kejadian-kejadian ini, dan pada saat juga saya melihat di media sosial kejadian-kejadian ini, saya pernah berpikir begini, jangan-jangan tahun 2025 ini merupakan tahun yang memang penuh dengan perang, penuh bencana dan tragedi dan lain sebagainya. Bagaimana kita sebagai manusia biasa? Menurut Bang Gula, bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini? Ya, kalau kejadian itu yang bagi yang mengalami bencana ini, saya duka juga ya. Duka ya, Tetapi secara umat, secara keseluruhan ya duka bersama lah itu. duka bersama. Kita juga merasa kasihan dengan saudara-saudara kita yang mengalami itu. Namun kita diingatkan dalam firman Tuhan juga bahwa kita disuruh Tuhan untuk berjaga-jaga dan berwaspada. Iya. Dan memang harus ada penyesatan. Dan memang harus ada penderitaan. Maka kita disuruh berjaga-jaga. Tentu berjaga-jaga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kecelakaan, kita berhati-hatilah membawa kendaraan. Kita berada di tempat-tempat bencana, ya berhati-hati, jangan lagi ke situ kan itu. Ini betul ya. Nah, maka jangan juga hanya berjaga-jaga, karena sebuah bencana itu bisa tiba sendirinya, secara datang tiba-tiba, tiba-tiba. tanpa ada pemberitahuan gitu. Maka ada istilah berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Bekerja, ora et labora ilah istilahnya. Kita berdoa, kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita ini supaya kita terjauhkan dari bencana. Baik itu bencana alam, baik itu kecelakaan membawa kendaraan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan. Jangan kita berlindung kepada siapapun. Oh gitu. Kita berlindung kepada Tuhan dan berwaspada. Jangan juga kita ogah ada Tuhan nanti menjaga gitu ya. Jangan kita berpikir nanti ada Tuhan yang menjaga kita. gitu. Tuhan juga kita menyuruh berjaga-jaga. Itu tadi bekerja, tadi usaha. Betul. Kita disuruh berusaha, kita disuruh berjaga-jaga, kita waspada supaya malapetaka itu tidak menimpa kita. Jauhkan itu Tuhan, doa kita jauhkan ini Tuhan, malapetaka bagi keluarga kami, saudara kami dan lain sebagainya, bahkan bagi umat bangsa di dunia ini. Tapi kita sendiri mulai kita dari diri sendiri untuk memulainya, untuk berjaga-jaga dan berwaspada. Bang Gula, mungkin dari perbincangan kita ini saya juga ingin tahu latar belakang dari seorang Bang Gula ini, apa sih sebenarnya kok bisa menyampaikan firman Tuhan dengan begitu seperti seorang hamba Tuhan gitu. Bisa Bang Gula ceritakan sedikit? Ya, kita jujur bahwa bukan background kita bukan dari pendeta, Ya. bukan juga sebagai hamba Tuhan. Namun kita sebagai umat yang percaya, kita tidak harus menjadi seorang pendeta baru kita bisa menjelaskan firman Tuhan. Tentunya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita harus belajar untuk memahami arti firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena bukan sebuah tuntutan harus menjadi seorang pendeta atau pastor. Jadi untuk menjadi pelayan Tuhan itu tidak harus jadi pendeta gitu. Tidak harus pendeta. Jadi kita melalui sikap kita, melalui tutur kata kita menyampaikan firman Tuhan. Kita juga sebagai pelayan Tuhan itu ya, tanpa harus menyandang gelar sebagai pendeta atau harus dia ada gelar STH gitu ya. Nah, itu kalau itu hanya ukurannya gelar STH atau menjadi seorang pendeta, sedikitlah penghuni surga itu. Oh gitu ya. Berarti hanya para pendeta aja. Ya, karena Pak, pendeta itu panggilan. Panggilan. Nah, semua kerja itu panggilan. Namun bagaimana kita bisa melakukannya dengan baik? Apa itu? Baik Bang Gula, terima kasih. Mungkin kita sudah menggunakan waktu beberapa menit
kita berbincang-bincang mengenai firman Tuhan dan juga bahkan kejadian-kejadian tahun 2025 ini. Dan mungkin kita akan mengakhiri perbincangan ini, dan di lain kesempatan kita akan teruskan mungkin dengan tema yang berbeda. Baik, kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah dimanapun berada, tadi kita sudah mendengar penuturan dari saudara kita Bang Gule alias Bang Aru Gule ya, biar juga pemirsa tahu, berbuat kasih itu tidak harus kita berkorban, tapi kita bisa berbuat kasih itu dengan cara menginjili sesama kita pada saat dia melakukan kejahatan atau perbuatan-perbuatan tercela di mata Tuhan. Dengan cara itu mungkin dia akan berubah dan kembali ke jalan yang benar. Itulah kasih yang sebenarnya. Dan sekian aja dari kami pada saat ini. Sampai ketemu di lain waktu dengan tema yang berbeda tentunya.